Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhani Fitria. Pada kesempatan kali ini, sedikitnya saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama mengenai apakah esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, apa saja sih unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan hitobah yang harus dimiliki oleh seorang khotib dan juga jamaahnya. Dan yang ketiga, bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan hitobah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai apa esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali. Nah, berbicara mengenai esensi etika, secara sederhana, etika itu bisa dinilai apakah baik dan buruk. Nah, ini dapat dilihat sejauh mana perilaku tersebut memiliki kesesuaian dengan tuntunan ajaran Islam dan atau mendapatkan pengakuan di hati masyarakat. Namun demikian, berbicara mengenai etika ini menjelaskan perilaku ideal dari seorang pelaku dakwah khususnya dalam pengertian yang bukan hanya sekedar rumusan normatif, tetapi rumusan tersebut tidak cukup memadai dalam menjelaskan perilaku si pelaku dakwah sebenarnya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali mengenai etika khotib, ia menyampaikan bahwasanya khutbah yang disampaikan oleh seorang khotib seharusnya dengan sikap tawadu. Jangan sampai khutbah yang disampaikan ini mencerminkan suatu keangkuhan, kesombongan, dan rasa ria. Karena sebab khutbah yang disampaikan oleh seorang khotib, jika disampaikan dengan sikap yang tawadu, maka pesan-pesan dakwah akan sampai kepada kolbu si jamaahnya. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan hitobah yang harus dimiliki oleh seorang khotib dan juga jamaahnya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu' Ar-Rasail, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang pertama yaitu ketika berangkat ke masjid, hendaklah memiliki hati dan pikiran yang tenang. Sebab seorang khotib ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap sah atau tidaknya khutbah yang nanti akan ia sampaikan. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu seorang khotib ini harus sholat sunnah dan juga jamaahnya juga harus sholat sunnah, kemudian duduk dengan penuh haibah atau berwibawa. Jangan menggunakan waktu untuk menunggu dengan sia-sia, gunakanlah untuk mereview materi khutbah yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu. Kemudian yang keempat, ketika melangkah menuju mimbar, harus dengan penuh rasa hormat, seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang khatib hendaklah merasa percaya diri dengan tugas yang dijalankannya. Kemudian harus juga memiliki rasa ketika naik dan berdiri di tangga harus dengan keadaan khusyuk sambil berzikir. Kemudian yang keenam, harus berputar untuk melayangkan pandangan kepada jamaah dengan penuh konsentrasi, melihat ke arah seluruh arah supaya jamaahnya ini terlihat oleh khatib. Kemudian sampaikanlah salam, karena salam ini adalah penanda bahwa khutbah akan segera dimulai. Kemudian ketika duduk, hendaklah mendengarkan kumandang azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Ini baik jamaah dan juga khatibnya. Kemudian untuk khatib saat berkhutbah harus dengan penuh tawadu. Kemudian memiliki etika tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Seorang khatib sebaiknya tidak menunjukkan sikap sombong atau arogan, baik yang tercermin dalam kata-kata maupun dalam bahasa tubuh. Kemudian seorang khatib juga harus yakin bahwa apa yang disampaikannya ini dapat bermanfaat. Nah, materi khutbah yang disampaikan harus dipastikan berisi tentang hal-hal yang bermanfaat bagi para jamaahnya. Jangan sekali-kali menyampaikan hal remeh dalam khutbah. Kemudian berilah isyarat kepada jamaah agar berdoa. Ketika sampai kepada doa, khatib sejatinya memberikan isyarat dengan mengangkat tangannya, tujuannya agar jamaah mengetahui dan mengikutinya dengan mengangkat tangan sembari mengamini doa yang dipanjatkan. Begitu. Kemudian saat turun dari mimbar, bila muazin telah siap untuk iqomah sesuai dengan khutbah, khatib hendaknya tidak langsung turun dari mimbar hingga muazin mulai menyerukan iqomah yang kemudian diikuti para jamaah dengan berdiri, dan juga tidak bertakbir sebelum jamaah tenang dan mulai sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Dan posisi khutbah juga sangat sakral. Secara syar'i sangat berbeda ya posisi khutbah dengan ceramah atau dakwah yang lain. Nah, ada beberapa dalil Al-Quran dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 bahwasanya dikatakan, wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dua hal, mendengarkan khutbah dan juga mengikuti sholat Jumat. Bagi para jamaah juga, etika dalam mendengarkan khutbah itu ada beberapa, yaitu berangkat dari rumah harus dalam keadaan berwudu.
Kemudian berangkat lebih awal, sebelum itu duduk lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Kemudian jawablah salam dari khotib dan menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Kemudian dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah, dan dilarang berbicara dan mengobrol, dilarang main-main ketika khutbah. Kemudian ketika perlu untuk berbicara, cukup berisyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah yang memang sedang gaduh, dan tidak perlu menjawab salam, tidak perlu menjawab salam orang yang bersin dan membalas salamannya. Nah, kemudian ketika kita datang terlambat untuk menunaikan sholat Jumat, tunaikanlah terlebih dahulu sholat tahiyatul masjid dan berniatlah untuk aktualisasi pesan khotib dan juga mengamini doa dari seorang khotib. Kemudian pada bahasan yang terakhir mengenai bagaimana sih urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan hitobah atau dalam kegiatan dakwah gitu ya, di mimbar atau dan sebagainya. Nah, ini mengutip dari Profesor Dr. Frans Magnisuseno berbicara mengenai urgensi etika. Etika ini kan adalah sebuah ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Nah, Profesor Dr. Frans Magnisuseno ini mengaitkan etika sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi mengenai urgensi etika itu sendiri bertujuan yang pertama agar pelaku dakwah atau khotib itu dalam bahasan kali ini ya sedang berusaha nih menjadi atau menekuni profesi dakwah dapat memahami nilai-nilai kebaikan sebagai standar patokan tolak ukur atau acuan dari perbuatan dalam hal berdakwahnya atau dalam kegiatan hitobahnya. Kemudian yang kedua, urgensi etika juga bahwa para pelaku dakwah ini harus mampu menganalisis baik buruknya perbuatan dakwah dan juga harus mampu mengevaluasi secara normatif baik buruknya apa yang ia lakukan. Dan yang terakhir, pelaku dakwah juga harus bisa terdorong untuk berusaha menjadikan nilai-nilai utama dari etika tadi mendarah daging pada dirinya dan dapat membentuk suatu karakter, watak, atau tabiat yang mencerminkan bahwa ia adalah seorang pelaku profesi dakwah atau kegiatan hitobah sesuai dengan tuntunan moral dan ajaran agama Islam. Baik, mungkin sedikit banyak itu bahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know what's wrong, something isn't right.